Udah tensi? Berapa tensinya? Minum obat apa saja? Pernah dengar pertanyaan seperti itu? Yuk kita bahas hari ini tentang hipertensi. Kita mulai dari awal. Jantung itu fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Dari dada kiri nih, dia pompa ke kepala, ke kaki, ke tangan, dan ke semua organ-organ tubuh. Kekuatan semprotan itu diukur dengan tensimeter. Biasanya diukur di lengan kita. Hasilnya biasanya berupa angka, yaitu misalnya 120/80. Itu berarti kekuatan semprotan kita adalah 120 dan yang masuk kembali ke jantung adalah sebesar 80. Kita bayangkan kembali seperti pompa air. Kalau tensi kita tinggi, itu berarti jantung kita menyemprotkan darah terlalu kencang. Sama seperti pompa air yang terlalu kuat menyemprotkan air, sehingga air yang keluar pun begitu derasnya. Setelah darah dipompa, maka darah akan masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, anggaplah sekarang pembuluh darah itu adalah selang. Maka bisa dibayangkan beban yang diterima selang karena pompanya terlalu kuat akan sangat besar. Sama seperti jantung yang memompa dengan terlalu kencang akan memberikan beban yang tinggi kepada pembuluh darah. Maka lama-lama selang pun bisa rusak. Pembuluh darah kita pun bisa rusak. Maka jika terjadi kerusakan pembuluh darah, akan terjadi pula kerusakan organ-organ yang diberi makan oleh pembuluh darah tersebut. Misalnya nih, kalau terjadi kerusakan pada pembuluh darah otak, kita bisa menderita stroke. Atau kalau pembuluh darah yang rusak di ginjal, kita bisa gagal ginjal. Atau kerusakan pada pembuluh darah mata, kita bisa buta loh gara-gara hipertensi. Dengan tekanan darah yang tinggi ini pun, jantung kita bekerja dengan sangat berat, seperti pompa air yang kerjanya selalu dengan kekuatan maksimal. Maka pompa itu pun akan rusak. Begitu pula dengan jantung kita, dia sudah terlalu capek untuk bekerja dengan kekuatan yang sangat tinggi. Maka saat itu kerusakan jantung pun terjadi. Penyebab hipertensi ini yang pertama, umur. Biasanya yang mengidap penyakit hipertensi adalah orang-orang yang sudah menginjak umur 60 tahun ke atas. Yang berikut adalah keturunan. Kepribadian seseorang juga menentukan loh. Misalnya orang yang sering cemas, sering panik. Yang berikut adalah faktor yang bisa kita ubah. Secara garis besar adalah gaya hidup kita. Biasanya makanan yang asin bisa menyebabkan hipertensi. Kebiasaan merokok dan minum minuman beralkohol. Orang-orang yang jarang berolahraga dapat terkena hipertensi. Setelah kita tahu penyebab-penyebabnya, kita bisa hindarkan hipertensi itu dengan menghindari penyebabnya. Memang tidak semudah yang saya katakan, tetapi kebiasaan-kebiasaan itu, perubahan pola hidup itu, kita bisa mulai dari umur yang sangat muda. Kebiasaan tentu saja tidak dapat dirubah dalam semalam, tetapi kita bisa berubah secara bertahap. Kita juga bisa mulai mengatur pola makan kita, tidak terlalu asin, dan kita makan teratur dan gizi seimbang. Yang terakhir, saya sarankan untuk memeriksa diri secara rutin kepada dokter kita. Jika kita mengetahui penyakit kita lebih awal, maka pengobatan juga dapat dilakukan sesegera mungkin agar terhindar dari komplikasi penyakit yang lebih berat. Jika kita menderita hipertensi, biasanya dokter akan memberikan obat untuk mengontrol tekanan darah kita. Kita harus minum secara rutin sesuai anjuran dokter. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang hipertensi. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di komen. Tetap sehat, tetap semangat.